Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Anak dan Kemenakan bagian ke-13. Selamat mendengarkan. Oleh sebab itu, penuh sesaklah di pasar itu dengan orang, sehingga hampir tak dapat berjalan lagi. Penjual-penjual rasa kekurangan tangan untuk melayani sekalian pembeli yang tergesa-gesa. Hiru biru kacau bilau, tak keruan pendengaran. Orang-orang yang tanya-menanya, pinta-meminta dan tawar-menawar harga. Bercampur gaul dan seakan-akan berlomba-lomba hendak dahulu mendahului. Pada suatu meja yang penuh dengan bermacam-macam kue berdiri seorang laki-laki tua berumur kira-kira 60 tahun dengan seorang anak laki-laki yang berumur 12 tahun, sibuk melayani pembeli yang berkerumun di hadapan meja mereka. Kue bolu 10, Pak Alim, meminta seorang pembeli. Baik Munaf, marah, tolong bungkuskan kue bolu itu 10 buah, kata orang tua tadi kepada anak yang menolongnya seraya membungkus kue penjaram untuk seorang pembeli. Maaf engku, katanya kepada seorang yang meminta beli kue gegatas. Kalau tadi hamba tahu orang esok hari akan berlepas, niscaya hamba pinjamlah kedua tangan istri hamba yang sekarang bersenang-senang di rumah menjahit pakaian hari rayanya. Sebab kedua tangan hamba rupanya hari ini tak cukup, berolok-olok Pak Alim. Tambah air, tambah sagu Lim, jawab seorang tua pembeli. Benar engku, sayang sekarang rupanya airnya banyak, tetapi sagu kurang, sahut Pak Alim sambil bekerja. Sekejap mata ia menoleh kepada pembantunya yang dipanggilnya marah tadi. Dilihatnya anak ini tiada bekerja, melainkan merenung seorang anak yang sebaya dengan dia yang sedang membawa sekeranjang mercon yang dibelikan ayahnya pada sebuah toko Cina yang dekat di sana. Karena banyaknya petasan ini yang bermacam-macam jenisnya, dari mercon lidi sampai kepada long yang besar yang berbungkus dan beruntai, begitu pula kembang api bermacam-macam warna dan bentuknya. Hampir tiada terbawa olehnya keranjang itu, dan harus ia ditolong oleh ayahnya yang pergi sendiri ke pasar untuk membelikan anaknya mercon. Tatkala anak yang dipanggil Marah Udin oleh Pak Alim tadi melihat mercon yang sekian banyaknya ini dibelikan oleh ayahnya untuk seorang anaknya, lupalah ia akan kewajibannya sehingga terlambat ditolongnya seorang pembeli yang rupanya tergesa-gesa. Setelah dilihat oleh Pak Alim penolongnya ini terlalai akan pekerjaannya, lalu disindirnya dengan pantun yang dinyanyikannya sambil melayani pembeli. Anak pauh pergi ke kota membeli pita 30, jangan mau dirintang mata, karena mata binasa tubuh. Kena sindiran ini Marah Udin ingat kembali kepada pekerjaannya, lalu dibungkusnya cepat-cepat kue yang diminta orang tadi kepadanya dengan kemalu-maluan. Tetapi orang yang hendak membeli kue ini dilihatnya tak ada lagi, sehingga dimasukkannya kembali kue ini ke tempatnya. Kalau begini kita berjualan Marah, kita pulang kue tak habis sampai ke rumah diberangi oleh nanak. Mendengar teguran ini, merahlah muka anak ini dan air matanya rasakan keluar karena malu. Lalu ia bertekun pula melayani pembeli. Oleh karena itu tiada dilihatnya pembeli yang tak jadi membeli kuenya. Oleh karena itu tiada dilihatnya pembeli yang tak jadi membeli kuenya tadi telah kembali ke tempat penjualannya dengan membawa beberapa bungkus mercon dan kembang api. Lalu diberikannya kepada Marah Udin seraya berkata, ambillah ini dan bekerjalah baik-baik supaya lekas habis jualanmu, dan lekas pula engkau pulang kembali untuk membakar merconmu. Mana kueku tadi? Telah hamba masukkan kembali ke dalam petiman. Hamba sangka tak jadi bapak membeli, karena terlambat hamba bungkus, sahut Marah Udin, sedang mercon yang diberikan kepadanya belum berani diterimanya karena khawatir tak boleh menerimanya.
sebab belum menolong pembeli yang baik budi ini. Memang salahku karena tiada aku katakan kepadamu tadi, tatkala aku pergi, bahwa aku masih hendak membeli kue itu. Sekarang bungkuslah kembali ondeh-ondeh itu 10 buah. Dengan segera marah Udin membungkus kembali ondeh-ondeh 10 buah. Sementara itu bertanyalah pembeli ini kepada Pak Alim. Anak siapa budak ini, Lim? Masih terlalu muda untuk berjualan sebagai ini, dan di waktu orang akan berlepas, tentu saja tak dapat dipusatkannya pikirannya kepada jualannya. Setelah diberikan marah Udin ondeh-ondeh yang telah dibungkusnya kepada pembeli yang pengasih ini, barulah berani ia menerima mercon yang diberikan tadi kepadanya dengan amat suka hatinya. Lalu dimintanya terima kasih kepada orang ini dengan mencium tangannya. Marah Udin, anak kandung Sutan Pamenan yang dipelihara oleh induk bakwannya Putih Umi di sawahan oleh karena ibunya Sulaiha dan mamaknya Pecik Mahmud yang berasal dari Bangkah Hulu telah meninggal dunia, tak adalah orang yang akan memeliharanya lagi. Oleh sebab itu diambillah ia oleh induk bakwannya Putih Umi tadi yang berasa bertanggung jawab atas anak pisangnya ini, lalu dipeliharanya di rumahnya di sawahan. Sampai kepada waktu itu Marah Udin ini tiada disekolahkan atau disuruh mengaji ke surau atau belajar ilmu-ilmu yang masuk pendidikan anak laki-laki di Padang sebagai pencak, tari-menari, berpidato, petatah, petitih, dan adat istiadat Minangkabau atau kepandaian yang lain. Karena pada sangka Putih Umi kepandaian ini kurang perlu untuk anak pisangnya Marah Udin, apalagi karena tak ada uang untuk membiayainya, walaupun uang sekolah rendah hanya 10 sen sebulan. Oleh sebab itu, pengetahuan Marah Udin hanya mengurus rumah tangga sedikit, menyapu halaman, belanja ke pasar, dan melayani saudara sepupunya Sutan Malik, kemenakan ayahnya yang dirajakan dalam rumah ibunya Putih Umi. Walaupun anak yang lain yang sebaya dengan dia dalam bulan puasa banyak memikirkan hari raya yang akan datang, tetapi ia tiada sempat berbuat sedemikian karena sibuk menolong Pak Alim berjual kue-kue di pasar kampung Jawa yang keuntungannya bukan saja dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, tetapi sekarang untuk hari raya Idul Fitri yang bukan sedikit biayanya, karena Sutan Malik menghendaki segala syarat-syarat hari raya dipenuhi benar-benar untuk dia. Pakaiannya harus serba baru, uang untuk bersiar-siar dan bersuka-suka, mungkin untuk berjudi harus sudah tersedia, makanan dan minuman lebih-lebih petasan harus banyak di rumahnya, supaya jangan kalah pula ia nanti kalau hendak berlomba-lomba memasang mercon dengan orang lain, terutama dengan tetangganya Paduko Sati yang pada tahun yang baru lalu telah dapat mengalahkannya. Sampai kepada waktu itu belum dapat dilenyapkannya rasa malu karena kekalahan ini. Oleh sebab itu, ia telah meminta uang 200 rupiah kepada mamaknya Sutan Pamenan untuk membelanjai sekaliannya ini. Dan oleh karena Sutan Pamenan tidak mempunyai uang sebanyak itu, ia telah pergi kepada Baginda Mais meminta uang 500 rupiah untuk belanja kemenakannya untuk hari raya. Tetapi dari uang yang 500 diberikannya kepada Sutan Malik hanya 200 rupiah, sedang yang 300 rupiah disisihkannya untuk pokok penjudian. Begitu pula Datuk Gampo Alam tak hendak ketinggalan memerah pundi-pun di Baginda Mais yang tak kunjung kosong karena ilmu pekasih dan pembencinya sangat pula memerlukan uang. Dengan tersenyum, Baginda Mais memberikan uang-uang ini karena ia tiada suka cita-citanya teralang. Pada malam takbiran itu, kira-kira pukul 6:30, walaupun Mambang masih menyingit di sebelah barat, lampu-lampu, pelita, lilin, dan tanglung dari dalam sampai ke luar rumah, dari muka sampai ke belakang, dan di rumah-rumah orang yang kaya-kaya, di pekarangan, di pintu gerbang, sekaliannya telah dipasang, sehingga terang benderanglah sekalian rumah-rumah sampai ke jalan-jalan, sehingga kota Padang seakan-akan terbakar. Tidak lama kemudian daripada itu kedengaranlah petasan dibakar meletus pada segenap tempat sebagai bunyi beratus-ratus bedil dalam peperangan yang hebat, menimbulkan beratus-ratus bunga api mengilat di mana-mana disertai oleh bunyi yang bahana yang memecahkan anak telinga.
Cerawat menjalar naik ke udara lalu meletus menyemburkan berpuluh-puluh bintang aneka warna yang berkembangan di angkasa, lalu jatuh berhamburan ke bawah dan lenyap sebelum sampai ke bumi. Amat permai rupanya dipandang mata asap yang mengepul yang memenuhi awang-awang, menutup pemandangan dan melayang perlahan-lahan ke atas sehingga kota Padang rupanya sebagai ditutup kabut yang tebal. Jalan raya tak dapat ditempuh, pekarangan tak dapat dimasuki, khawatir kalau terbakar karena api mercon, long, dan bom. Di rumah Putih Umi di sawahan tiada terkira-kira hebatnya bunyi mercon yang dipasang oleh Sutan Malik, mamanya Sutan Pamenan, dan Datuk Gampo Alam yang ada di sana. Tiada hendak ikut dalam peperangan mercon ini karena mereka sedang sibuk bersiap-siap untuk peperangan lain yang akan dilakukannya esok hari di gelanggang perjudian. Dari beranda rumah kakaknya ini dilihat oleh Sutan Pamenan sekali-kali kemenakannya lari ke sana kemari memasang mercon yang telah digantungkannya pada beberapa tiang dan pohon, seakan-akan seorang perwira yang sedang mengerahkan tentaranya, sehingga tak sempat ia memasang mercon bungkusan atau long dan bom, apalagi kembang api dan cerawat, karena lawannya yang di sebelah rumahnya akan anak Paduko Sati, seorang saudagar kain yang kaya, telah memasang pula petasannya pada beberapa tempat. Dan rupanya ia tiada hendak kalah dari musuhnya Sutan Malik yang bukannya tahun yang lalu saja tetapi sekarang pun hendak dialahkannya pula. Dan oleh karena di sana ada dua orang temannya yang menolongnya memasang mercon, peletusan di rumah Paduko Sati lebih hebat daripada di rumah Sutan Malik. Inilah yang menimbulkan panas hati Sutan Malik karena nyata sekarang ia akan kalah pula sebagai tahun yang lalu. Hal yang sedemikian ini sekali-kali tiada dikehendakinya lagi. Sesudah ia bersusah payah mengumpulkan petasan selama bulan puasa, sekarang usahanya itu akan diakhiri pula dengan kekalahan. Tidak, katanya dengan geramnya seraya merentakkan kakinya ke tanah. Lalu dilemparkannya mercon bantingnya ke arah musuhnya. Lebih geram hatinya karena melihat mamanya tiada hendak membantunya, melainkan membiarkan ia berperang sendiri. Tatkala dimintanya pertolongan kepada mereka, ada Datuk Gampo Alam datang sebentar menolongnya, tetapi Datuk ini tiada cepat dan tiada gembira pula rupanya dalam pertandingan yang semacam ini. Untunglah pada waktu itu datang Pak Alim dengan Marah Udin dari pasar mendagang tempat kue-kue yang telah kosong. "Mengapa terlambat benar engkau datang, Udin? Orang telah lama memasang mercon," kata Sutan Malik kepada adik sepupunya dengan marahnya, sebagai hendak melepaskan panas hatinya kepada mamanya yang tiada mau menolongnya. Kami hampir tak dapat berjalan, Udo, karena jalan besar pun penuh dengan pembakaran mercon dan long serta bom, sehingga kami harus berhenti sebentar-sebentar mencari jalan yang aman," sahut Marah Udin dengan ketakutan. Memang Marah Udin sangat takut kepada kakak sepupunya ini sehingga tak berani menyangkal perkataannya, melainkan menurut sebarang perintahnya. "Kalau takut kepada mercon, tak berguna engkau kepadaku. Engkau bukan minyak tanah, lekas dimakan api. Terbakar pun engkau, apatah salahnya? Apa gunanya engkau ada di sini hanya untuk menghabiskan nasi saja? Mana uang penjualan kue?" "Ada pada Pak Alim." Alim, belikan mercon uang itu supaya jangan lekas habis merconku," memerintah Sutan Malik. "Biarlah hamba serahkan dahulu kepada anak putih supaya diketahui beliau pendapatan kami dan dapat diperhitungkan," jawab Pak Alim kepada Sutan Malik. "Belikan mercon uang itu, kataku," berteriak Sutan Malik dengan marahnya seraya hendak memukul Pak Alim. Oleh karena itu pergilah Pak Alim membeli mercon ke toko yang dekat di sana. Memang Sutan Malik sebagai anak tunggal Putih Umi dan kemenakan tunggal Sutan Pamenan sangat dimanjakan oleh keduanya. Barang kehendaknya tiada dilalui, sekalian keinginan hatinya diadakan, ia dipuji dan dipuja. Biasanya anak yang sedemikian melewati watas dan
tiada mengindahkan apa atau siapa, walau ibunya sekalipun. Sedangkan perkataan mamanya yang menjadi ahli waris kaum keluarganya dan dituakan serta dihormati, acap kali dilanggarnya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan menurutkan segala kemauannya, beraja di hati dan bersutan di matanya sendiri. Oleh sebab itu merajalelalah ia dalam rumah ibunya Putih Umi ini, yang tiada berani pula menegur dan membantah anaknya ini. Sementara itu mercon di rumah Padukosati lebih ramai bunyinya. Oleh karena itu berteriaklah Sutan Malik kepada Marah Udin dengan marahnya, "Hei bebal, pasanglah long dan bom itu supaya di sini lebih ramai dari sebelah. Mengapa engkau ingat-ingat sebagai kerbau terkejut oleh gung? Atau engkau menunggu tempelengku dahulu baru hendak mulai?" Marah Udin sesungguhnya bingung melihat peperangan mercon yang sebagai ini, sehingga ia tak tahu apa yang akan dikerjakannya lebih dahulu. Mercon terpelanting dan meletus sekelilingnya, acap kali mengenai badannya, sehingga timbul takutnya kalau ia mendapat kecelakaan. Kesukaan memasang mercon sebagai yang disangkakannya di pasar tadi lenyap sekaliannya, bertukar dengan dahsyat karena pembakaran yang hebat itu, seakan-akan ia sungguh dalam peperangan dengan bedil dan meriam. Sungguh pun demikian, karena ia tak berani melalui perintah saudara sepupunya ini, ikutlah juga ia mempertahankan benteng merconnya. Tetapi karena itu bertambahlah lekas habis mercon Sutan Malik. Sedang di rumah Padukosati bunyinya kian lama kian ramai. "Di mana si alim tua bangka itu? Mengapa belum juga ia kembali? Udin, lekas panggil ia," kata Sutan Malik yang marah pula karena kekalahan ini. Marah Udin segera berlari-lari memanggil bujang yang tua ini yang telah ada di jalan pulang, membawa mercon sekeranjang. Setelah sampai mereka ke rumah Putih Umi, lalu dibakar. Merekalah bertiga mercon yang masih ada dan yang baru dibeli. Mercon yang dibawa Marah Udin dari pasar tadi pun dibakarnya pula, sehingga kalahlah lawannya seketika. Tetapi kemenangan Sutan Malik ini tiada berapa lamanya, karena persediaan petasannya mulai berkurang pula. Sedang mercon lawannya terus-menerus berbunyi, seakan-akan tak dapat dihabiskannya. Melihat hal ini bingunglah pula Sutan Malik kemana hendak dicarinya uang lagi pembeli mercon. Uang yang diperolehnya dari Baginda Mais dengan uang penjualan kue telah habis. Dengan segera berlarilah ia kepada mamanya Sutan Pamenan, akan mencoba pula mendapat uang daripadanya. Tetapi Sutan Pamenan tiada hendak memberi uang lagi kepada kemenakannya, karena uang yang ada padanya hendak dipergunakannya sebagai pokok penjudian pada keesokan harinya. Oleh karena itu marahlah Sutan Malik kepada mamanya, "Hamba tiada hendak kalah lagi dengan orang sebelah ini. Lebih baik hamba bakar rumah Paduko ini daripada mendapat malu pula karena kalah sebagai tahun yang sudah." Lalu ia pergi dengan merentak karena marahnya untuk menghabiskan merconnya. Sutan Pamenan hanya sambil lalu memperingatkan kemenakannya dengan tiada menoleh dari pekerjaannya mengurus tikar dadunya. "Jangan main-main dengan api, Malik." Lalu diteruskannya pekerjaannya karena pada sangkanya kemenakannya hendak menakut-nakutinya saja supaya diberi pula uang untuk pembeli petasan. Akan tetapi Sutan Malik sungguh-sungguh berniat sebagai telah dikatakannya tadi, karena ia tiada mau menderita malu lagi. Setelah sampai ia ke halaman muka rumahnya, diambilnyalah sebuah bom yang besar, diberikannya kepada Marah Udin dengan perintah, "Bakar bom ini dan lemparkan ke dalam rumah Padukosati melalui jendela bilik tidurnya yang terbuka itu." "Hamba tak berani, Udo. Takut kalau terbakar rumahnya," sahut Marah Udin sedang hatinya kecut. "Ini yang akan menghilangkan takutmu," kata Sutan Malik pula seraya menampar dan menyepak saudara sepupunya ini, sehingga Marah Udin jatuh terbanting ke tanah, tiada bergerak seketika. "Itu hadiah untukmu, pengecut," katanya. Lalu diambilnya sebuah bom yang terbesar, dibakarnya dan dilemparkannya ke dalam rumah musuhnya melalui jendela yang terbuka, sehingga bom ini meletus di tempat tidur dalam bilik itu.
Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.